Pemirsa Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merayakan Hari Ulang Tahun atau Harlah ke-26 di Jakarta Convention Center hari ini. Dalam acara ini PKB mengundang seluruh ketua umum partai politik. Namun Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak bisa hadir karena kesibukan mereka. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-26 Partai Kebangkitan Bangsa hari ini tidak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Dewan Pengurus Pusat PKB, Cucun Ahmad Samsurizal, mengatakan Jokowi dan Prabowo sudah menyampaikan izin absen dalam perayaan tersebut. Hal ini karena agenda Harlah PKB berbarengan dengan perayaan Hari Anak Nasional yang dihadiri Presiden Jokowi. Sementara Presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tidak bisa hadir karena sedang keluar negeri. PKB juga telah mengundang seluruh Ketua Umum partai politik. Namun, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, kemungkinan tidak bisa hadir karena ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam perayaan Hari Anak Nasional. Tujuan mengundang seluruh tokoh-tokoh politik ini adalah untuk mempererat kembali silaturahmi pasca pemilu 2024. Tadi saya sampaikan kita mencoba untuk merajut dulu ketua umum, mengundang ketua umum yang akan bersama-sama hadir merayakan pasca pileg, baik itu mereka akan memberikan testimoni melalui video maupun yang hadir secara langsung. Jadi kita fokus dengan tokoh-tokoh para pemegang kekuasaan partai politik yang ada. Selain diisi pidato politik dari Ketua Umum PKB dan testimoni dari para ketua partai, Harlah PKB nanti juga akan dimeriahkan oleh hiburan dari artis ibu kota. Dari Jakarta, Zinedine Duhan, Dudi Andriansyah, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui jalannya acara Harlah ke-26 Partai Kebangkitan Bangsa, sudah ada reporter TV One Faris Naufal di Jakarta Convention Center. Silakan Faris. Di Wellington dan juga sekali saat ini juga Mukernas dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di Jakarta atau JC Jakarta, dan juga nanti malam juga ada perayaan Harlah PKB ke-26 yang pastinya tidak kalah seru. Akan ada sejumlah artis-artis ternama yang akan menghibur juga di Harlah. Nah, untuk mengetahui apa yang dibahas di Mukernas dan juga bahasan atau highlight yang akan dibahas ini Mukernas PKB, panitia Harlah sudah ada Samsurizal. Selamat sore Kang Cucun. Selamat sore, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, Kang Cucun, boleh dijelaskan mungkin bahasan-bahasan di Mukernas PKB kali ini, poin-poin apa saja nantinya yang akan di-highlight? Nah, kita ada dua hal yang harus dibahas, yaitu pertama terkait apa yang harus dilakukan penataan pasca pileg, kemudian pilpres kemarin, evaluasi untuk 5 tahun ke depan. Di internal kita alhamdulillah kenaikan PKB yang cukup luar biasa. Ini menjadi catatan. Bagaimana mempertahankan atmosfer para pemilih PKB ini yang penambahannya kurang lebih 2,5 juta, mendapatkan suara hampir 16 juta sekian. Nah, ini kita dalam Mukernas ini akan bahas langkah-langkah apa untuk menunjukkan bahwa semua jaringan struktur, bahkan DPRD pun semua juga harus mengikuti rekomendasi Mukernas internal ini, yaitu bagaimana menghadirkan, yaitu politik kehadiran pada semua stakeholder PKB, baik struktur DPP, DPW, DPC, DPAC, sampai DPRT, DPRT, dan para DPRD bisa terus selama 5 tahun ini tampil dan ada berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga ada yang terkait eksternal, menyikapi bagaimana perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait kalau ada wacana-wacana yang tidak berpihak kepada rakyat, seperti ada wacana mau mengurangi subsidi atau menghilangkan subsidi, PKB akan di depan mempertahankan. Yang namanya hak-hak rakyat itu masih harus tetap berpegang teguh kepada amanat Undang-Undang Dasar. Dan kalau emang yang perlu diperbaiki, yang tadinya misalkan ini ada kesalahan tata kelolanya, yang subsidinya tadinya ke
perusahaan BUMN sekarang akan didorong menjadi subsidi kepada orangnya, kepada manusia. PKB akan di depan mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru nanti. Itu target dan prioritas dari PKB dalam jangka dekat apa itu? Di antaranya kalau yang internal, kita ini menata semua DPRD yang jadi. DPR RI penambahannya luar biasa. Ya, kita itu hampir 10 kursi dari 58 sekarang 68, DPRD provinsinya banyak, DPRD kabupaten tambah banyak, dan yang eksternal ada yang harus dilakukan. Mengevaluasi pemilu kemarin, ya. Kita harus ada terobosan-terobosan bagaimana apakah masih layak pileg dengan pilpres disatukan. Ya. Kita menghilangkan bagaimana pola yang merusak tatanan kehidupan bernegara ini dalam pesta demokrasi harus dicari. Revisi undang-undang pemilu itu adalah mutlak dilakukan. Ya. Baik, itu dia. Itu dia pemirsa penjelasannya nantinya Mukernas PKB kali ini pembahasannya dan juga target dan prioritas dari PKB dalam jangka waktu dekat. Nuhun pisan, Siap. Kang Cucun. Ya, kembali ke Anda Winnie Wellington di studio. Baik, terima kasih Faris Nova atas laporan Anda langsung dari JCC Senayan, Jakarta.